Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله wallahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, atau sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Firman Allah ini terdapat dalam surat yang pertama Al-Baqarah ayat 214, yang kedua terdapat dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat yang ke-36. Pertama kali, tiada bosan-bosannya marilah kita ucapkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya
kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan nikmat dari Allah, rahmat dari Allah, karunia dari Allah, kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah, masjid yang kita cintai ini, untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah. Dan sembari menunggu datangnya waktu isya berjamaah, kita isi waktu kita sebagaimana biasa dengan pengajian yang insya Allah bermanfaat dan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kuangku, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hanya hitungan hari saja kita akan meninggalkan tahun 1446 Hijriah. Insyaallah pada hari Kamis lusa bertepatan dengan terbenamnya matahari di ufuk barat, masuknya waktu sholat maghrib, itu akan menjadi pertanda masuknya, berakhirnya bulan Zulhijjah dan masuknya bulan Muharram. Sebagaimana yang pada hari Ahad subuh sudah disampaikan, bahwa di masjid kita ini insya Allah akan diadakan kegiatan menyambut tahun baru Islam 1447 Hijriah. Ya, kata Pak Ketua, azannya saja barampe. Ya, ada 4 muazzin. Siapa saja tuh Ustaz Al, Ustaz Ismet, Ustaz Yoga, Dedi Zulherman. Oh, P. Jadi ini kori-kori semuanya 4 orang. Ya, sambil berseloroh itu Pak Ji. Ya, Allah hampe orang azan, hendak yo kamu saji lain. Kan itu. Tabligh akbar bersama Buya Haji Alizar, ya, mantan rekan kemenang kita Buya Alizar, ya. Tentu sama-sama mengabarkan kita hadiri ini. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, dalam Quran sebagaimana tadi yang sudah kami bacakan, surat At-Taubah surat 9 ayat 36, di situ sudah disebutkan oleh Allah, sudah dinyatakan oleh Allah, inna iddatash syuhuri indallahi inna asyara syahran, sesungguhnya, ya, atau ingatlah, padahal sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Jadi sama dengan bulan, ya, Masehi. Tapi bulan Masehi itu berdasarkan matahari syamsiah. Kalau bulan-bulan Hijriah dasarnya adalah Qamariyah, ya, betul-betul berdasarkan hitungan bulan. Berapa hitungannya? 12 syahran,
12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Yang 12 bulan itu sudah ada ketetapannya di sisi Allah pada saat langit dan bumi ini diciptakan. Jadi saat bumi dan langit diciptakan oleh Allah, Allah sudah tetapkan bahwa bulan itu ada 12. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita dan generasi kita hafal bulan yang 12 ini. Sebab kalau bulan Masehi Januari sampai Desember hafal. Mudah-mudahan kita juga dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah juga hafal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, apa lagi? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ingin Bapak Ibu sekalian, dan dulu punlah pernah dicita-citakan, termasuk oleh sejumlah petinggi di Padang Panjang ini. Ya, besok mungkin Pak Haji bisa juga sampaikan, mengingatkan ke Buya Alizar, beliau pun pernah punya aspirasi. Bagaimana kalau di Padang Panjang ada kalender khusus Hijriah? Pernah itu punya ide. Jadi saat saat pas pergantian tahun itu di launching kalender Hijriah. Ya, sampai kini kok yang alun. Besok entah, kita tidak tahu. Karena dengan ada kalender Hijriah itu, mudah-mudahan umat Islam bertambah tahu, bertambah kenal dengan penanggalan milik mereka sendiri. Ya, awak kan kalau tanggal Masehi kok hafal ya Pak? Tanggal barak ini, ya. Tapi tiba di Hijrah ini kadang tidak hafal, kadang memang kita balik. Ya, misalnya hari ini hari Selasa, tanggal barak Masehinya 24 Juni 2025. Bertepatan dengan itu kadang-kadang memang lalacok tak tinggal. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berharap mudah-mudahan pemegang kekuasaan bisa di Padang Panjang punya ide. Bagian Padang Panjang punya kalender Hijriah ini. Di antara 12 bulan itu kata Allah Subhanahu wa taala ada 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Mana 4 bulan haram? Masya Allah. Ada 3 berurutan. Yang 3 berurutan mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Sementara yang terpisah adalah bulan Rajab. Nah, Bapak Ibu sekalian, di bulan-bulan haram ini kita disunnahkan memperbanyak ibadah. Cuma yang perlu jangan sampai terjadi jana 20 yang punya anggapan di bulan-bulan haram tidak boleh berminantu. Di bulan-bulan haram tidak boleh barale. Di bulan-bulan haram tidak boleh memulai berusaha. Itu yang tidak ada dalilnya dah. Kamu pernah Bapak Ibu sekalian, ada seseorang kamu buka kedai, lah lengkap. Dah lengkap segala interior eksteriornya lah, galihnya lah, tu kecek maknya. Bila kamu mulai
bulan Muharram besok ajan. Matu ndak elok awak mengalih di bulan-bulan haram. Ndak jadi galih awak bekok. Itu ndak ada dalilnya Bapak Ibu sekalian. Ndak ada keterangan apapun. Ya, yang ndak boleh di bulan haram itu apa? Itu adalah berperang. Ya, jadi kalau berperang ndak boleh di bulan-bulan haram. Jadi disepakati itu ndak boleh saling menyerang. Tapi kalau ada musuh menyerang, ya, bagaimanapun tentu harus dihadapi. Ya, bantu orang kini kan bulan haram gua. Tapi baalai, Bapak Ibu sekalian, orang diserang, dibalehnya. Ini Bapak Ibu sekalian jemaah rahimakumullah. Bulan-bulan haram itu sudah ada ketetapannya sejak langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah, tapi tidak dengan tahunnya. Ya, jadi penetapan tahun belum ada. Ya, jadi tahun Hijriah sekarang 1446, sebentar lagi 1447, berarti baru 1446 tahun. Ya, Bapak Ibu sekalian, sejak kapan ada penetapan tahun Hijriah? Masih ingat Bapak Ibu sekalian sejarahnya? Karena itu ulang kali. Zaman Nabi belum ada. Zaman Abu Bakar khalifah yang pertama belum ada. Kapan baru ada penetapan tahun Hijriah? Pada masa Khalifah Rasyidin yang kedua, Umar bin Khattab. Di zaman Nabi belum ada lagi. Bulannya ada. Iko bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ada bulannya. Karena sudah ditetapkan sejak ada langit dan bumi. Tapi tahun Hijriah belum ada. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, yang mendasari ya tahun hijrah kok harus ada. Kok dibuat lo tahun. Maka masa itu Bapak Ibu sekalian, di antara alasannya adalah waktu itu Islam sudah tersebar ke berbagai wilayah dan negara. Islam sudah berkembang ke berbagai penjuru. Maka Khalifah Umar dan para sahabat yang lain mulai berpikir, Islam lah menyebar kama-kama, sure menyure lah ado, walaupun sederhana. Tentu awak butuh lo kok. Kalau awak pakai ya tahun Masehi, awak ndak punya, mestinya Islam punya. Maka berembuklah musyawarah. Sepakat kita ada tahun khusus Islam, ya, sepakat. Lalu apa namanya? Ya, apa nama tahunnya? Ya, lalu dari mana mulai dihitung? Maka berbagai macam usulan disampaikan. Ya, dari sekian banyak usulan itu, maka usulan Ali bin Abi Thalib lah yang kemudian disepakati. Apa usulan Ali? Mulai hitung tahun Islam itu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hijrah dari Makkah ke Yasrib. Kenapa itu yang menjadi alasan? Karena itulah awal Islam berkembang pesat. Ya, jadi di saat itu ya, setelah disepakati, maka itu pula lah namanya kemudian disebut dengan tahun Hijriah. Jadi sekaitan dengan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dari Makkah ke Yasrib. Ya, Yasrib ini ya kemudian diberi nama Madinah, Al-Madinatul Munawwarah, atau juga disebut dengan Madinatun Nabi, kotanya Nabi,
kotanya yang bercahaya. Jadi awalnya namanya Yasrib. Jadi orang mengenal daerah itu namanya Yasrib. Ya, berubah kemudian menjadi Madinah setelah Nabi dan sahabat hijrah ke situ. Ini sejarahnya, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu apa yang melatari Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah? Ya, di antaranya Bapak Ibu sekalian, kondisi dakwah Nabi. Ya, Nabi menyampaikan risalah Islam di Makkah, makin hari makin berat tantangannya. Perlawanan dari kaum Quraisy, kafir Quraisy itu makin lama makin berat. Ya, ada boikot ekonomi. Ya, jadi sejak zaman dulu sudah ada boikot ekonomi. Ya, sehingga orang kelaparan lain sebagainya. Bahkan puncaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Lalu Bapak Ibu sekalian, Nabi takut. Takut Nabi pergi lari dari Makkah? Bukan persoalan takut mati, tidak. Tapi pada hakikatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diperintah hijrah dari Makkah ke Yasrib atau ke Madinah, bahagian dari strategi dakwah. Jadi harus keluar dari situ dulu, pergi ke tempat lain, nanti suatu saat akan kembali ke Makkah. Ya, ini strateginya. Jadi bukan takut mati. Tapi kalau umpamanya di situ itu kan konyol awak namanya tuh. Layale keadaan bantu itu, awak di situ je baru. Tentu Islam kemudian tidak bisa berkembang. Jadi ini strategi. Ya, dan kalau kita belajar Bapak Ibu sekalian, ibarat awak menanam padi. Ya, baniah tu ya dipacah, kemudian disemai baniah, sudah itu ditanam. Bapak Ibu sekalian, tidak di baniah tu bantu itu ungguk-ungguk di situ sudah tak sampai penyemaian tu sudah. Ya, jadi baniah tu habis kau ditanam di sawah nalah di tanahnya lah diurus dengan baik. Habis kau lah tumbuh lah gadang baru disabi. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian hijrah ke Madinah. Dalam perjalanan hijrah ini, sebagaimana yang sering kita ulang-ulang, banyak hikmah, banyak pelajaran yang kita dapatkan. Ya, jadi dari perjalanan panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah, mulai mempersiapkan berbagai hal itu, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali kisah-kisah luar biasa dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Di antaranya Bapak Ibu sekalian, pertama, untuk mengelabui kaum kafir Quraisy, maka di tempat tidur Nabi itu siapa yang disuruh tidur? Ali, anak muda. Suruh anak muda tidur situ. Ali yang masih muda nih Pak Ibu sekalian tahu resikonya. Ya, dia tidur di tempat tidur Nabi untuk mengelabui musuh. Pak Ibu sekalian tahu Ali resikonya. Apa resikonya? Kalau tiba orang kafir Pak Ibu sekalian tak bertanya-tanya, tak calik-calik, dan bunuh saja, itu kan bisa saja. Tapi Ali kenapa berani? Ya, karena Ali ini Pak Ibu sekalian anak muda yang memang sudah digembleng oleh Nabi. Imannya, ya, akhlaknya, ya, dia sudah digembleng, tidak ada lagi. Ya, dia siap mati, siap membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disuruh dia jalankan. Itulah tugas bare awak di zaman kini Pak Ibu sekalian.
anak-anak muda kita, bagaimana dia punya iman dan akidah yang kuat. Kadang-kadang kini indah ancaman mati bagaimana? Ya, ndak mati ancamannya Bapak Ibu sekalian, cuma lapar ancamannya nyo. Tapi kadang-kadang generasi kita dan mungkin juga kita yang sudah dewasa Bapak Ibu sekalian ndak kuat. Jadi orang ndak namanya takut lapar. Takut kehilangan sesuatu. Ya, biarlah imannya gadaikan daripada dia lapar. Nah, kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Pak Ibu sekalian jemaah rahimakumullah, tidak ada takutnya. Dia mamuhnya lalu di situ, walaupun itu ancamannya. Apa caranya itu? Nah, itu kalau anak-anak awak mulai dari ketik memanglah ditanamkan akidah yang kuat, tauhid yang lurus. Jadi anak-anak ketik Pak Ibu sekalian, awak kan kadang sebahagian ya misalnya nyo ketik baru ajaran ibadah bagus, tapi lupa mengajarkan akidah, lupa mengenalkan tauhid kayaknya. Ya, dan diajar waktu tu ketik diajar sembahyang rancang. Bahkan anak-anak TK manasik haji, tiap tahun ada tu manasik haji, rancak Pak Ibu sekalian. Tapi jangan sampai manasik haji diajar, ya solat diajar, puasa diajar, tapi akidah nak dikenalkan. Itu rapuh Bapak Ibu sekalian. Karena dasarnya agama ko nan pertama tu pondasinya dasarnya adalah akidah. Kenalkan Allah kepada mereka. Ya, luruskan tauhidnya. Kalau akidahnya lah batu, tauhidnya lah lurus, Bapak Ibu sekalian, maka dalam hidupnya tidak ada mengenal rasa takut kecuali takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui ketika berada di situ Bapak Ibu sekalian lah di kampung rumah Nabi. Ya, tapi ternyata kemudian Allah menyelamatkannya. Ya, di dalam surat Yasin ayat 9 disebutkan, ya, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ya, jadi sedangnya mengepung rumah Nabi Bapak Ibu sekalian, nah, Nabi keluar dari rumah bersama Abu Bakar. Ya, Allah menutup pandangan mereka. Ya, kita yang memahami dan kemudian menganggap ini sihir, tidak. Ini pertolongan Allah. Kadang ada orang nyoba baca ayat kok nyajadian iko jampi supaya naknya nampak ada orang dibacalah wa ja'alna min baini aydihim. Baca tu arenya masuk rumah orang maliang. Baca lo ayat kok. Kok baca ayat kok supaya naknya nampak orang punya rumah. Itu salah samek wak nama Bapak Ibu sekalian. Jadi ayat ini mengisahkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hendak meninggalkan rumah. Ya, maka ditutuplah pandangan mereka. Alapai Nabi tak sintanya. Ya, tak sinta masuk ke dalam rumah. Nampaklah orang sedang lalu. Dikiranya itu adalah Muhammad. Tapi inilah salah satu orang Quraisy. Nyo tak langsung membunuh Nabi dah. Nyo tak langsung menusuk tu, nyo buka selimuiknya. Kiranya adalah Ali. Ya, jadi tak langsung dibunuh. Jadi adabnya membunuh orang tu nyo harus nyo caliak do orangnya dulu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Dan Masya Allah, mudah-mudahan generasi-generasi kita lahir generasi muda seperti Ali bin Abi Thalib ini.
Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kemudian yang kedua, ini kisah yang sering dibaca, diabadikan oleh Allah, masih di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyat naini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu tidak menolongnya, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Makkah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Bapak Ibu sekalian, kisah yang sudah hafal oleh awak ketika berada di Gua Sur. Nabi bersembunyi di situ. Ya, orang-orang kafir Quraisy itu lah sampai dakik pintu gua. Dakik di situ, di siko mungkin Muhammad goma. Ya, jo sahabatnya Abu Bakar lah dakiknya ke situ. Ya lah tadanga suara kaki orang-orang Quraisy, orang kafir, kau baik muslimin Abu Bakar takut. Nanya takutnya Abu Bakar apa? Bukan dirinya. Sama sekali Abu Bakar bukan takut dia terbunuh, tidak, tapi dia takut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Kalau terbunuh, apa yang dia takutkan? Islam, risalah kenabian itu belum sempurna. Itu nanya takut, bukan matinya nanya takut. Ya Allah, wah kok tapi masuklah orang kafir ko ke dalam gua, nampak awak ada nyojo Nabi Muhammad ko nyo bunuhnya. Sementara Islam belum manganga, itu nanya takut. Ya, bukannya takut kok mati dan beko anak dan baa, kok mati dan beko baa sawah dan baa ladang dan baa toko dan ndak itu dah. Tapi soal Islam, mencari sahabatnya takut bantu itu. Bapak Ibu sekalian, kata Nabi kepada sahabatnya, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya, sedang dia seorang dari dua orang ketika keduanya berada di luar, maka ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, ya, apa kata Nabi? La tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan engkau takut, jangan engkau sedih, jangan khawatir. Innallaha ma'ana. Apa kalimat ini Bapak Ibu sekalian? Ini kalimat untuk meyakinkan, wahai sahabatku, jangan takut, Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, tidak ada yang perlu ditakutkan. Maka ini kemudian yang ditulis menjadi sebuah buku, ya, bestseller, La Tahzan. Mungkin Bapak Ibu sekalian punya buku ini, La Tahzan. Kalimat la tahzan ini Bapak Ibu sekalian menjadi pelajaran yang amat berharga bagi kita. Jangan pernah kita khawatir, jangan pernah kita takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang takut miskin. Ada orang takut tidak populer. Ya, ada orang takut tidak dapat tempat, takut tidak dapat ini dan itu, tapi dia tidak takut kepada Allah. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Selama kita dekat dengan Allah, dan Allah akan menolong kita, Allah akan membantu kita. Jadi hal yang seperti ini harus kita yakini Bapak Ibu sekalian. Ya, Allah yang akan membantu, Allah yang akan menolong kita. Itu harus diyakini. Jadi ambo sering sampaikan ke warga masyarakat, misalnya yang hidupnya sederhana atau mungkin bahkan yang miskin. Pak, awak besok anak awak ke kuliah, awak susah duit awak. Awak saya
Ya, maka nasihat kami selalu itu saja, Bu, Pak, jangan takut. Selama kita berserah diri kepada Allah, yakin dan percaya Allah akan beri jalan. Yakin itu. Jadi awak sampai sesuatu ini Pak Ibu sekalian bukan karena kita punya banyak hal Pak Ibu sekalian, tapi Allah kemudian menolong dan membantu kita. Kalau soal kuliah, wara banyaknya orang pitinya banyak, tapi anak tak mau kuliah kemana? Tapi ada orang apanya sederhana, apanya tukang ojek, apanya tukang sapu, tapi anaknya gigih kuliah dan dia yakin kepada Allah, Allah lagi jalan. Ya Pak Ibu sekalian, petang ada viral di media sosial, ada anak miskin dari Bukit Tinggi langsung dijapui direktur ITB ke situ. Nah, coba bayang, Pak Rektor ITB mana menyapuinya? Lah, Asia di belakang rektor ITB kau Pak Ibu sekalian, leh tahu. Kok rektor ITB bantu itu mana menjapui mahasiswa ke Bukit Tinggi. Salah satunya tokoh penting di belakangnya itu adalah orang kampung awak juga. Nama beliau Bu Nur Hayati Subaka. Batu. Karena Ibu Nur Hayati dengan wardahnya kok adalah donatur terbesar untuk beasiswa mahasiswa ITB. Beliau tiap tahun Pak Haji, dia tiap tahun wardahku menyumbang ke ITB untuk dijadikan beasiswa. Paling gadap miliaran, bukan ratusan juta lagi. Bantu itu tuh sagan Pak Rektor, kurang kampung Pak Rektor mah, kurang Sumatera Barat, lulus di ITB, sidiknya susah. Pak Rektor dengan penuh semangat japuinya ke situ, Pak Ibu sekalian. Ya, jadi beruntung, bersyukurlah Wak. Ya, beliau Bu Nur Hayati kekayaannya sampai 24 triliun. Dan Masya Allah, ambo ikut namanya bersaksi, beliau tu memang pemurah. Ambo ma WA beliau, mana telepon beliau, kan orang kaya gadang. Lain namo jo beliau mangke Pak Haji. Tak dulu sagannya dah. Bu, ada orang kampung wak medeko. Jadi Pak Ibu sekalian, ya, alhamdulillah sampai kini masih rutin 23 anak Padang Panjang beliau bantu beasiswanya sampai sekarang. 23 anak tiap bulan dikirim. Nah, ini Masya Allah Pak Ibu sekalian. Ya, balik kadang tadi lihat Pak Ibu sekalian, apa yang ingin awak yakini? Kalau kita bersama Allah, maka yakin Allah akan bersama kita. Tapi awak kalau Allah bersama awak jauh dari Allah, maka cik Pak Haji lampe orang lu azan dak juga awak datang sembahyang, awak akan mengicin Allah akan menolong awak. La bakat tuntang la basau-sautan bunyi hayya 'ala solah dari musaji ke musaji. Pasal lihat takana kaji buya awak waktu subuh mubarakah. Ha? Kaji Ustaz Maulana Muhammad Isa. Basobok dua hal, satu mencari nafkah, dua solat. Kedua-duanya perintah Allah, mana yang didahulukan? Kali takkan ayo kaji beliau subuh tu. Apa mau simak Ibu sekalian? Itu kadang-kadang terjadi dia Pak. Awak ya tahu bantu itu, tapi alah baiklah, calailah, orang sedang rami, buka salah, kadai. Biarlah sembahyang zuhur awak pukul 2, biarlah pukul 2:30, biarlah talambe. Bapak Ibu sekalian, ya, kalau bantu itu artinya awak tak batu-batu yakin Allah akan menolong awak. Tapi kalau awak yakin Allah menolong awak, masuk waktu zuhur, babunyi suara azan, berkumandang suara azan, hayya 'ala shalah, tinggalkan. Ya, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', tinggalkan segala aktivitas. Nan manggaleh tinggal galeh, nan maujek tinggal nojek, nan sopir oto tinggal sopir oto, nan di kantor, nan polisi, nan tentara, siapa saja tinggalkan semua itu. Fas'au ila dzikrillah, segera mengingat Allah. Kalau lawan itu, ya, nan disuruh oleh Allah lawak karajokan, nan diperintahkan Allah lawak tunaikan, insya Allah tidak akan ada kerisauan dalam diri kita. Yakinlah Bapak Ibu sekalian, pasti ada jalan. Innallaha ma'ana, pasti ada jalan.
Ya, ini yang kita yakini Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir kita sampaikan malam hari ini, di balik perjalanan hijrah ini ada sahabat yang luar biasa. Namanya Syuhaib bin Sinan. Dia orang Irak, Bapak Ibu sekalian. Jadi asalnya dari Irak. Ya, kemudian dia sampai ke Mekah, dia jadi budak awalnya. Kemudian dia rajin bekerja, akhirnya jadi pengusaha atau pedagang sukses, kaya raya. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau sungguh-sungguh tuh bisa saja budak awalnya Syuhaib, tapi akhirnya kaya raya. Ketika Nabi SAW hijrah, Syuhaib juga hendak hijrah, dia ingin hijrah. Ketahuanlah ada orang kafir Quraisy, Syuhaib kau kapai hijrah, dicegah. Kecil orang kafir kau Syuhaib, Syuhaib, kawangan kau, kapailah kau mengikut Muhammad. Yo, oh ndak bisa. Bagus ndak bisa. Lupa kau menjadi dulu kau budak, kini kau lah kayo. Itu kan kami lo nang nolong kau kai. Atu kok nak kapai jo engkau ndak masalah dah, tapi tinggal anak ratong kau. Kecil kafir Quraisy tadi. Kecil Syuhaib, oh, jadi kau masalah harato. Ndak dah, ambil separuh. Ambil separuh ratu ambo ku, izinkan ambo pai. Kecil orang Quraisy kok, jadi malah dapat sepakatan diambil ratu separuh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pailah Syuhaib kok, kiranya orang Quraisy kok ndak senang hati orang kafir kok dah. Oh ndak bisa separuh kok. Ambil sadonyo, nyuk ajalah Syuhaib kok. Sampai Bapak Ibu sekalian dicegat. Apalagi kata Syuhaib, engkau tidak kami izinkan pergi. Kata Syuhaib, apa lagi maksud kalian? Kalian kan tahu Syuhaib ni ahli memanah. Kalau saya mau, kata Syuhaib, saya bisa membunuh kalian. Tapi apa mau kalian? Kata Syuhaib, kau kami izinkan pergi, tapi tinggalkan semua hartamu, tak separuh le dah. Oh, jadi masalah harato je baru. Ya, kata Syuhaib, ambil semuanya. Sampai penyembunyian hartamu di situ, ambil sadonya dan kau, asalkan engkau izinkan nama pai hijrah. Ambil sadonya. Maka kemudian Syuhaib pergi hijrah. Sampai Syuhaib kau di Madinah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, tahu Nabi ba'a Syuhaib kau, maka dia kemudian Bapak Ibu sekalian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 207, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, wallahu raufun bil 'ibad." Dan tiada manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun lagi Maha hamba-hambanya. Jadi bagi Syuhaib, harta bukan segalanya. Pangkat dan jabatan bukan segalanya. Segala macam bentuk kemewahan, kemegahan dunia bukan segalanya. Bagi Syuhaib, apa yang paling berharga? Yang paling berharga bagi Syuhaib adalah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ada manusia di antaranya Syuhaib, dia rela mengorbankan semua itu. Ya. Dan kata Allah, kata Rasulullah SAW, wahai Syuhaib, engkau adalah orang yang beruntung. Engkau orang yang beruntung, wahai Syuhaib. Ya, engkaulah yang beruntung itu, karena engkau telah mengorbankan semuanya demi agama Allah ini. Ya, Bapak Ibu sekalian jemaah rahimakumullah, kabantu Syuhaib bana mungkin lai kainda. Ndak dulu misalnya awak nak disuruh meninggal Nabi haratu awak ndak. Ya, kalau soal haratu yang diminta oleh Allah kawaknya, kalaulah terpenuhi nisab zakat, bayarkan zakat. Ya, sebagian hartamu infak dan sedekahkan, berapanya ayo 2,5%. Ya, Bapak Ibu sekalian, 2,5%. Itu yang diminta oleh Allah kawaknya. Tak jua awak mengeluarnya, tak jua awak mengorbankan
itu semua Pak Ibu sekalian, maka pertanyaannya, masih pantaskah kita menyebut sebagai hamba Allah yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau itu tanyanya kawale. Ndak amu awak bakorban, ndak amu awak bakorban segala, bakorban tenaga, bakorban pikiran, bakorban harato untuk mencari ridha Allah. Kalau ndak Pak Ibu sekalian, maka tentu iman kita dipertanyakan. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, inilah diantara beberapa kisah dan hikmah yang terkandung di balik peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu insyaallah hari Kamis nanti bersama Buya Alizar tentu kita akan mendengarkan dari beliau berbagai hikmah dan pelajaran nanti yang akan beliau sampaikan terkait dengan hijrah ini. Semoga kajian kita ini bermanfaat dan kita semua senantiasa dirahmatinya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.